iki tujuannya nyekel tikus apa seneng-seneng. Itu ya perjuangan tersendiri, nyari petromaknya, dandani, nyumpet lampu, nyiapkan orangnya. Tak tunggu nih piye Pak Isdopati dereng. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang seputar dunia pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini, mengingat di konten-konten sebelumnya bersama Pak Dewan kita sudah bercerita tentang bagaimana perjalanan Pak Dewan membasmi tikus, mulai dari metode tradisional hingga modern. Mungkin sekarang kita saatnya menguliti satu-satu metode yang telah digunakan oleh Pak Dewan, yang mana yang pertama itu gropiokan. Nah, mungkin biar teman-teman di sana juga tahu gropiokan itu apa dan seperti apa itu Pak Dewan. Gropiokan itu mengajak warga masyarakat ke sawah bareng-bareng menangkap tikus. Itu namanya gropiokan dan pakai alat itu. Jadi umpama ada tikus di galengan, galengannya kita dungkeli atau kita sogoi seperti itu. Oh, berarti kayak menangkap tikus bersama-sama dengan cara apapun, yang penting tikusnya ketangkap. Ah betul, dengan cara apapun yang penting tikusnya ketangkap dan secara bersama-sama. Itu namanya gropiokan. Dan itu kan memang metode yang sudah sangat lama sekali, dan sejak saya kecil sudah ada metode gropiokan. Tapi kalau dulu itu waktu saya kecil itu gropiokan itu malam hari, dan banyak anak muda yang mau mengikuti. Nah kalau sekarang ke sawah gropiokan itu yang saya ikuti itu sudah sepuh-sepuh itu loh. Jadi mereka kalau diajak malam ya cuma duduk-duduk di pinggir jalan, nggak mau turun. Nah kalau siang ya cuman lihat-lihat, karena ya udah sepuh ya, ngejar tikus kan juga tidak mudah. Oh, gropiokan berarti sebenarnya idealnya dilakukan di malam hari gitu. Ya kalau saya kecil itu dulu gropiokan itu di malam hari, tapi pakai petromak. Ya itu sambil bawa petromak. Itu zaman dulu. Tapi kalau akhir-akhir ini ya saya mengikuti idenya petani. Pak gropiokan ini bengi ya, saya ikuti aja. Padahal begitu ngajak malam hari itu petromaknya sudah nggak ada. Waktu itu aku harus mendatangi di mana yang punya petromak. Sudah itu ketemu di dandani. Harus cari minyak tanah aja kan sekarang jarang dong. Sekarang pakai LPG. Nah, seperti itu. Jadi, tapi ya tetap saya ikuti terus. Masuk yang ini ya. Karena apa? Waktu saya tahu orang menangkap rayap itu pakai alat, dan itu siang hari, dan dia bisa walaupun rayap itu ada di bawah tanah yang sangat jauh. Rayap kan tahu-tahu sudah makan. Nah, kalau tikus itu ketok jejak kakinya kelihatan. Rayap aja bisa kok, tikus nggak bisa. Terus saya ikuti ya, ngejak malam hari pakai petromak. Yo, itu ya perjuangan tersendiri, nyari petromaknya, dandani, nyumpet lampu, nyiapkan orangnya. Wes nggak dapat tikus itu 5. Setelah itu ganti lagi. Siang hari dapat agak banyak, ngejak orang banyak, tapi nggak cocok. Makanya waktu itu ada orang itu seperti orang yang nyari apa ya, bajing gitu ya, hewan itu. Sebenarnya waktu itu satu tikus itu cuma di harga Rp500. Sampai saya mengusulkan seharga 10.000, tapi nggak sampai, cuma sampai harga 3.000. Karena apa? Harapan saya itu muncul orang yang betul-betul ahli menangkap tikus, sehingga tikus itu betul-betul bisa diselesaikan seperti menyelesaikan rakyat di rumah elit. Tapi ya orang banyak ya persepsinya itu beda-beda. Nanti malah begini, nanti mah menjadikan orang menjadi pekerjaan. Ya nggak apa-apa dong. Memang ini harus diatasi kok. Nah perjalanan yang wah itu lama sekali loh menyelesaikan masalah itu. Tapi saya tidak berhenti ya. Karena apa? Orang yang turun di bawah itu kan seneng ya, seneng walaupun ya seneng pokoknya seneng gitu loh, walaupun titik-titik tapi seneng ya. Wah begini mau ke sawah, tapi sebenarnya setelah lama terus ada yang usul pakai obat. Wes tak turuti, obat tak sediakan. Tikus itu juga pintar, kalau 3 hari sudah berturut-turut dipasangi, lama-lama nggak mau makan. Dia itu punya indera juga. Wah ini teman saya udah mati, teman saya sudah nggak ada yang di sini, dia nggak mau makan.
sing kon ngobati sendiri alasannya ya warna-warna. Wah, dia nyumbang, dia wah acaranya banyak. Tak tunggu nih piye Pak Istobati dereng. Piye Pak Istobati dereng enten acara udan dan dia itu tikus waktu itu diobati pakai yuyu yo. Wah, dereng golek yuyu. Loh, dia yang punya sawah, saya kasih uang untuk mereka biar semangat. Ada tetap alasannya macam-macam kok. Nah, itu loh sulitnya. Sampai ada yang bilang, "Ben, dipangan tikus ya apa wonten ra kabeh." Cen kuwi bagiane tikus. Ada yang sampai seperti itu dan itu bergulir yang sangat lama sekali. Setelah seperti itu, wah saya tapi tetap tidak menyerah. Karena apa? Rayap aja bisa diatasi kok, tikus tidak. Setelah diobat, digropyok. Lagi gropyokan itu ada apa ya, istilah kayak perguruan tinggi apa kelompok masyarakat itu tetap ngajak gropyokan mungkin ya asik mungkin ya. Tapi tujuannya ora tekan, dapatnya cuma sedikit. Saya terus nyari terus kemana informasi di daerah yang tikusnya banyak, terus bagaimana caranya, yaitu akhirnya lama-lama ketemu orang yang pokok men aku iso ngalahke tikus. Dia tidak memandang biaya, yang penting bisa. Nah itu sudah ketemu, dia pakai galvalum itu. Tapi ini nek dilakoni ceritanya panjang ya. Galvalum itu sendiri itu kan pakai itu ya penjaringnya. Penjaringnya itu juga jarang dijual di toko karena kawat streamingnya itu harus tebal. Kalau tidak dicokot ketua tikus itu mesti jebol. Nah jadi sudah bikin jaringnya lemes juga tidak bisa jebol. Nah berarti gropyokan itu kan berarti melibatkan orang banyak gitu. Nah itu dulu waktu awal-awal Pak Dewan beriktikat untuk membasmi tikus, memburu tikus. Nah itu bagaimana? Apakah ada dinamika ketika sedang mengajak orang mungkin? Wah, dinamikanya banyak. Tidak mudah orang diajak zaman sekarang loh. Oh, mbok lah sanggo Petromak, nganggo senter sing tinggal ngeces. Sing duwe ya sapa. Itu. Wah, dinamikanya banyak sekali dan pokoknya ya perjalanannya itu tidak mudah untuk bisa sampai ketemu menyelesaikan tikus dengan tidak gropyokan. Nah, kalau dari Pak Dewan sendiri emangnya melihat metode gropyokan itu istilahnya keunggulan dan kelemahannya itu apa gitu? Sebenarnya menurutku ya keunggulannya ya gojek karo kancane. Gojek, serawung, makan bareng-bareng, guyup, rukun, gotong royong. Nah itu senangnya di situ bareng-bareng itu. Tetapi kalau masalah dari hasil ya, menurutku pengalamanku nggak bisa gropyokan dapat banyak. Jadi kalau misalkan kita mengedepankan tentang apa ya rasa kesenangan batin gitu, mungkin dengan gropyokan itu akan menimbulkan efek yang menenangkan di batin, itu menyenangkan karena bareng-bareng, ya, kumpul-kumpul. Tapi ya kalau misalkan ngomongin tentang hasil ya beda. Makanya memang mungkin ya harus dibedakan ya. Iki tujuannya nyekel tikus apa seneng-seneng. Nah kalau seneng-seneng karo nyekel tikus walaupun hasilnya dikit ya pakai gropyokan. Ya. Tapi kalau mau hasilnya yang banyak tetapi sendiri-sendiri ya pakai galvalum. Nah terus kemudian kan kemarin sempat dibilang sama Pak D gitu, katanya ada yang bilangin Pak D kalau zaman sekarang masih gropyokan kuno gitu. Itu waktu itu Pak Dewan responnya bagaimana itu? Waktu itu orangnya itu baik ya sama saya, Pak Kunto almarhum ya. Orangnya itu baik sama saya, sering ngobrol, sering diskusi, sering memberi saran, dan dia di saat memberi saran itu tidak ada ngece, tidak ada membuli. Dia itu memang betul-betul bagus sarannya itu, walaupun kadang-kadang sulit dilakukan. Umpama gini, mbok nek iso nandur apel Washington. Acarane pripun? Ayo mbuh tak pikir. Karena apa? Kata Pak Punto itu, apel Washington itu bisa ditanam di rumah kaca gitu. Jadi menurut Pak Punto itu apel itu, pohon apel bisa ditipu tidak dengan sinar matahari, tapi dengan listrik. Nah, waktu dia ngusul ke itu, ya saya cuma ketawa. Tapi sampai sekarang belum bisa ya nandur apel Washington. Itu idenya juga dari tikus. Jadi gimana caranya gitu Pak Punto.
Ya pakai teknologi atau cara gimana mesti ada yang mempelajari. Karena mungkin ya Pak Daya juga waktu itu menyadari bahwa ketika memakai metode gropioan itu hasilnya kurang maksimal gitu Pak. Wah, menurut saya bukan hanya kurang maksimal, saya sebagai seorang latar pedagang ya. Uangnya 30 entuk tikus 5. Biayanya ratu cok. Nah, itu makanya saya biaya ini bagaimana dihargai per tikus pasti dapat banyak. Tapi kan menyamakan persepsi itu tidak mudah. Oke. Nah, mungkin terakhir Pak Dewan, sebelum kita mungkin lanjut ke metode berikutnya yang di konten selanjutnya, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana. Harus dibedakan ya, niat senang-senang atau niat yang sungguhan untuk mencari hasil. Kalau niatnya senang-senang, ya gropioan. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau dari teman-teman ingin juga bercerita tentang bagaimana pengalaman gropioan, bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin mau tanya-tanya tentang ya seputar pemburuan tikus. Nah, beliau ini ahlinya, tulis saja di kolom komentar. Dari saya kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.